teman-teman semua, saya ucapkan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu saya memilih judul menuju stabilitas finansial atau keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liberty Nanduro dengan dosen pengapung Pak Husen Sutisna. Jadi ada memiliki tahap-tahap untuk menuju stabilitas finansial teman-teman semua. Apa saja sih yang menjadi tahapnya? Kita akan mengulas slide demi slide. Baik, tahap yang pertama yang dilakukan untuk menuju stabilitas keuangan ini adalah satu, membuat anggaran. Bagaimana sih cara membuat membuat anggaran itu adalah dengan cara memisahkan pendapatan dan juga pengeluaran. Pendapatan seperti kita dapat gaji dan kita harus mengalokasikannya ke pengeluaran kita. Dan untuk itu kita harus memisahkan pengeluaran, keinginan, dan kebutuhan. Keinginan kita itu harus kita nomor duakan teman-teman semua. Karena keinginan kita itu seperti berbelanja atau nonton. Misalnya nonton bioskop, jadi itu adalah suatu keinginan yang tidak terlalu diperlukan atau tidak terlalu dipenuhi. Sedangkan dengan kebutuhan kita adalah pengeluaran yang memang benar-benar harus kita bayarkan dan kita harus mengalokasikan dana tersebut dengan secepatnya. Di slide yang kedua, yaitu membangun kredit yang baik. Cara membangun kredit yang baik ini adalah dengan memperhatikan faktor-faktor skor yang baik untuk kredit kita. Misalnya membuat jenis-jenis kredit seperti kredit pinjaman kecil dan pinjaman besar. Jadi kita harus menjaga pinjaman tersebut dan membayarkannya tepat waktu untuk menjaga dan menghasilkan kredit yang baik teman-teman semua. Yang ketiga yaitu perencanaan pensiun. Ini adalah proses yang sangat penting untuk jangka panjang teman-teman semua. Kenapa? Karena ini mencangkup tentang masa depan kita dan di mana uang kita harus kumpulkan sebanyak-banyak mungkin untuk dana pensiun kita. Dana pensiun kita itu ada yang lebih penting, yaitu pensiunan untuk kesehatan kita semua teman-teman semua. Jadi penting untuk merencanakannya sejak dini atau ketika keuangan kita sedang baik-baik saja. Jadi kita harus memiliki tahap-tahap ini. Baik, yang keempat yaitu membuat dana darurat. Dana darurat ini ada dua, yaitu buat rekening terpisah dan atau target tabungan. Nah, dana terpisah ini dengan rekening yang terpisah ini adalah rekening yang bisa diambil kapanpun untuk dana darurat kita. Misalnya dana darurat itu seperti kita mengalami yang namanya krisis di sehari itu. Misalnya motor kita rusak, jadi kita harus benar-benar bisa memiliki dana tersebut untuk bisa dialokasikan ke dana urgent atau dana darurat untuk bisa menyelamatkan kita di saat kita lagi susah-susahnya. Yaitu yang kedua, atur target tabungan. Jadi nggak semua uang kita itu kita tabung semuanya sehingga kita melupakan dana darurat, dan itu akan membuat kita susah banget teman-teman semua. Baik, yang kelima yaitu mengelola risiko finansial keuangan atau dana. Ada 4, yaitu memiliki investasi. Investasi ini penting, tapi kita harus memperhatikan risikonya seperti apa aja. Kalau investasi ini kan biasanya jangka panjang dan tidak bisa diambil kapanpun kita mau. Yang kedua, memiliki asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan ini harus benar-benar kita tahu anggaran kita itu buat apa dan untuk apa gitu. Jadi keuangan kita itu jelas. Edukasi keuangan. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk belajar tentang menginvestasi atau mendanakan dana kita itu untuk hal-hal yang lebih positif. Terus belajar tentang manajemen keuangan lah istilahnya. Baik, yang keenam, menabung dan investasi. Kedua ini memang menghasilkan hal yang positif, cuman ada dua cara yang membedakan mereka.
Yang pertama, kalau investasi itu adalah jangka panjang, kalau menabung itu memang juga jangka panjang, cuman ada dua perbedaan mereka. Kalau nabung itu akan lebih ke menyisihkan uang atau pendapatan kita, sedangkan dengan investasi itu adalah menyimpan dan tidak boleh mengambilnya kapanpun. Nah, yang kedua, menabung itu adalah segalanya itu kita tabung, dan uang kita tidak berjumlah lebih banyak dengan apa yang kita tabung. Misalnya kalau kita nabung 2.000, berarti uang kita tetap 2.000. Sedangkan dengan investasi itu adalah kita memberikan uang kita ke, atau menyimpan uang kita ke yang kita percaya, misalnya ke bank gitu kan. Jadi uang kita itu, misalnya uang kita 50 juta, dan uang kita itu akan lebih bertambah teman-teman semua. Jadi itu adalah perbedaan investasi dan menabung. Jadi kita harus menabung atau investasi, tergantung teman-teman semua, dan tergantung pendapatan kita juga. Kalau bisa, gaya hidup kita dikurangin, dan marilah menabung dan investasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih, jika ada kesalahan, baik dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan, dan saya pamit. Sekian dan terima kasih.